بالبركة شفاعة رسول الله آمين الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم Udah siap? 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 Mau kemana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi layla minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin tibil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillah Rabbil Amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fariha bidukhuli syahr Ramadan haramallahu jasadahu ala nar. Wa qala aidan qala Nabiullah Muhammad Rasulullah awwalu ma yuhasabu bihil abdu as-salah. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Apa kabar semuanya ukhti fillah? Alhamdulillah luar biasa subhanallah. Ya. Lehoma. Stefan Mea. Alhamdulillah. Puja serta puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada saat ini kita berada di Masjid Simsasui. Iya, terserah mulut-mulut siapa. Masjid TSD. Aman. Pada pagi menjelang siang ini kita berlibur dalam rangka thalabul ilm, menyambut bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita semua yang pada saat ini hadir dan yang masih melangkahkan kaki jalan ke tempat ini senantiasa mendapat keberkahan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa, segala niat, tujuan, harapan, cita-cita kita dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang punya hajat biar pada berkah hajatnya. Punya niat semoga terlaksana niatnya. Di sini saya paham betul yang belum dapat jodoh.
Ya Allah, pertemukan jodoh yang terbaik buat saudari saya. Amin. Yang kencang, mudah-mudahan biar dapat pulang dari sini ditambahin duit belanjaannya. Naikin gajinya. Punya anak soleh dan solehah. Yang udah nikah cepat punya anaknya. Yang udah beranak suruh stop dulu. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Wajah-wajah penuh ceria calon penghuni surga. Amin. Allahumma amin. Ukhtifillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa cinta dan rasa rindu kita semakin mendalam. Cie, emang gue lagi pacaran. Rasa cinta kita semakin mendalam kepada manusia pilihan yang senantiasa seringkali namanya kita sebut. Bahkan ketika sebut namanya, maka tenang hati kita dihilangkan dari sifat dilema dan kegalauan. Siapakah beliau? Nabi Muhammad. Bentar dulu. Beliau adalah sosok manusia yang luar biasa, sedangkan ukhtifillah di sini manusia yang suka biasa di luar. Karena beliau manusia yang sangat istimewa, sedangkan kita manusia yang serba banyak dosa. Beliau manusia yang mulia, sedangkan kita manusia yang serba hina. Siapakah beliau? Karena beliau begitu cinta kepada anak yatim, beliau begitu sayang kepada fakir miskin. Beliau adalah senantiasa yang selama ini kita rindukan sosoknya, ingin berjumpa kepadanya. Tiada lain, tiada bukan Habibadal Kiram, Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi besar kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Salam alaik ya Rasul, salamun alaik ya Habib, salamun alaik, salawatullah alaik. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri, anta iksir wa khali, anta misbah sudur. Berjamaah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Indah entah, Indah, enak entah. enak. Makanya kalau lagi ngelamun sambil merenung mendirikan baca sholawat ya Nabi salam alaika, enak hati jadi tentreman. Sholaya alayya inda kabrahu wasamituhu wa nagamtuhu ila jasadahu. Siapa orang yang sedang bersalawat, keadaan hatinya sedang dilema, keadaan fikirannya sedang galau, dan dia membaca sholawat dan menyebut namaku dan menghadirkan seakan-akan dia salat di Rabbah. Wasamituhu wa nagamtuhu inda jasadahu. Rasul lihat, Rasul tatap. Siapa orang yang sedang bersolawat, ternyata mbok-mbok semua, mbok Siti, mbok Jumrina, mbok Dia, mbok semuanya sedang baca solawat. Insya Allah masalah jadi lewat. Amin. Salam alaika. Jangan sampai dengerin musik mulu, begitu lagi ngelamun nyanyi aku mah apa, aku cuma selingkuhan, makan tuh selingkuhan. Baca sholawat yuk berjamaah sekali lagi, dengan bangga kita hadirkan baginda Nabi. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah
Nabi besar kita Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bunda Nuris atau panitia, saya minta dikit tambahin aja volumenya. Bisa enggak? Ya kalau bisa syukur, kalau enggak bisa ya begini dan nasibnya ya. Soalnya biar suara saya kebuka. Saya agak pegel ini, jadi uratnya agak ketarik. Ya suara saya lagi serak-serak becek, ditambah lagi soundnya enggak keluar, jadi tambah serak-serak sambal. Ya. Boleh, Mbak ya. Udah siap ngajinya? Hadratul Mukarramin yang saya hormati, terkhusus panitia penyelenggara Majlis Taklim CDU Firdaus bekerja sama dengan Ilham, yang mudah-mudahan sudah dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pimpinan Majlis Taklim Firdaus siapa? Mbak Darsi, oh Bunda Darsi, ya Bunda Darsi makin berkah hidupnya, makin sehat, banyak rezekinya, banyak umur dalam taat ibadah. Dan tak lupa yang saya hormati Bunda Nuris yang tadi memberikan sambutannya, beliau makin sehat, makin berkah, makin semangat dan makin cibi-cibi. Kita doakan Bunda Nuris terus berkah sehat, banyak rezekinya, biar jadi orang yang amanah. Dan juga yang saya hormati Bunda Afa dan juga segenap para bunda-bunda yang lainnya, para calon penghuni surga semuanya, calon bidadari suaminya, calon istri yang soleha, calon sosok-sosok pejuang yang istimewa, yang banyak rezekinya, yang dimudahin segala urusannya, dan selalu terjaga dan selamat dimanapun keberadaannya. Istighfar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan juga para pemirsa yang ada di rumah yang pada saat ini sedang menyaksikan, insya Allah tayangan live-nya besok pagi pas pisan mati lampu ya. Udah diam jangan tawa ya. Alhamdulillah kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma baik. Marhaban ya Ramadan. Bentar lagi kita akan kedatangan tamu yang begitu mulia. Tentunya kalau tamu yang mulia, kita harus persiapkan diri kita dengan penuh persiapan yang sangat istimewa. Betul? Betul, betul. Nah, bagaimana cara mempersiapkan tamu yang istimewa datang kepada kita semua? Ibarat kata kita punya rumah, rumah kita bagus. Tentunya kalau sudah rumahnya bagus, kedatangan sosok yang bagus, misalkan Pak Menteri mau datang ke rumah, tentunya kita lebih bagusin lagi. Supaya apa? Tamunya merasa nyaman berada di tempat rumah kita. Betul? Betul. Nah begitupun diri kita, apalagi diri kita yang serba punya rumahnya rondeng, kacanya bolong, gentengnya bocor, lantainya hancur, pribadinya udah banyak bener dosa. Nah bagaimana menyambut bulan suci Ramadan ini? Yuk kita rombak dan renovasi bagaimana keadaan diri kita, yang jadi buruk jadi baik, yang baik jadi lebih baik. Itu fungsi daripada kedatangan tamu istimewa. Sebelumnya saya akan buka sejarah bagaimana marhaban ya Ramadan bisa ada seperti saat ini. Sebelum datangnya bulan suci Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sebuah hadisnya, Inna Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummah. Bulan Rajab bulan Inna Rajab syahrullah, betul bulannya Rajab bulan. Sebelum kita masuk bulan Ramadan, adanya bulan Sya'ban sekarang ini yang sedang kita duduki. Sebelum datang bulan Sya'ban, adanya bulan Rajab. Sebelum datangnya bulan Rajab, adanya ya itu dah ya. Sebelum datang bulan Rajab banyak peristiwa di mana disebabkan Rasulullah menyambut bulan suci Ramadan secara merdeka.
Bagaimana peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah SAW terutama kepingin berhijrah ke kota Taif. Apa itu kota Taif? Kalau kita bilang itu di daerah Jawa, adanya di Guci. Guci itu mana? Kalau saya bilang bisa contohin, Guci kan dingin, betul nggak? Kalau di Jawa, misalkan yang ada daerah puncak itu dingin. Nah, keberadaan kota Mekah, kota Taif itu adanya di kota yang dingin, cuma adanya di antara kota Mekah. Di dalam kota Mekah, Nabi kita kepengen hijrah, ternyata kepengen mengembangkan sayap dakwah untuk lebih luas. Apa yang didapat? Rasul dihina, dicaci maki, tertolak dakwahnya. Bahkan anak kecil pun membuang kotoran hingga kotorannya dilemparkan kepada wajah Rasul. Na'udzul. Ini ngiris perjuangan Rasul. Kita mendak seberapa. Kalau ukhti fillah di sini berjuang, mungkin ada yang sholat di dalam WC. Mungkin juga ada yang sholat ngumpet-ngumpet. Mungkin juga kondisi makannya belum tentu halal dan haram. Tetapi perjuangan Rasulullah lebih luar biasa perjuangannya. Makanya kalau kita mengaku cinta sama baginda Nabi, tabah atas segala ujian yang Allah berikan kepada kita semua. Bagaimana cara doanya? Ini doa Rasul begitu indah. Allahumma ilaika ashkudu fakuwati. Allahumma ilaika ashkudu fakuwati. Wa qillata hillati wa gawa alanna. Ya Arhamar Rahimin. Anta Rabbul Mustad'afina. Wa anta Rabbi ila man takiluni. Ila ba'idi atajahamuni. Am ila aduin malaktahu amri. Ilam yakun bika alaya ghatubun fala ubali. Walakin afiyatuka hiya awsa'uli. A'udzu binuri wajhika alladhi ashraqat lahu zulumat wa salluha alaihi umru dunya wal akhirah min antusina bihi ghadabaka aw sakhatuka lakal usba hatta tarda wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rasul meneteskan air mata, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan harapan Allah membalas doa baginda Nabi kita. Sedemikian deret yang dimunajatkan doa oleh baginda Nabi kita, panjang benar, doanya luar biasa, tetapi tak ada satupun kalimat yang menghina, bahkan ingin berdoa supaya kata Taif tersebut terlihat binasa. Tuh akhlak baginda Nabi, dibuat buruk didoakan jadi kebaikan. Makanya ukhti fillah nyadar, mungkin punya majikan rada galak, doain jangan supaya dapat celaka, jangan. Dasar lu vampir. Na'udzubillah. Kita doakan ya Allah, semoga majikanku dapat hidayah. Begitu aja, ya. Gak usah doain macam-macam. Yatim aja lu. Juga kepaduk, dasar lu marah surah. Yang seperti ini apa? Akhirnya menimbulkan penyakit hati. Doakan secara baik. Begitu Nabi kita berdoa kepada Allah, malaikat pun turun bagaimanapun dari penjuru untuk meminta apa yang Rasulullah SAW minta kepada Allah. Wahai baginda Nabi, engkau perlu gunung aku akan angkat, kemudian aku hantamkan di kota tersebut hingga mereka tak ada yang hidup satupun dari mereka. Tidak boten-boten kan, boten tidak kan? Terus bagaimana aku tumpahkan air laut beserta isinya hingga tak ada pun satu yang hidup dari mereka? Boten.
Lalu bagaimana yang kau pinta? Aku berharap semoga nanti kelak keturunan mereka yang bisa hidup dan memperjuangkan ajaran agama Islam, salah satu dari mereka yang tumbuh berat menjadi pejuang Islam. Alhamdulillah. Baginda Nabi disakitin, balasnya dengan senyuman dan doa yang terbaik. Nah, yang kayak kita ambil pelajaran, insya Allah. Menjawab kesedihan baginda Nabi, Allah tidak tinggal diam. Di atas langit adanya perbincangan antara Jibril dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jibril sama Allah berbincang-bincang, Allah sama Jibril berbincang-bincang. Saya mau ngasih tahu aja, Jibril sama Allah berbincang-bincang. Apa kata Allah? Jibril, malaikatku, siap ya Rob. Makanya kalau kita jadi pembantu majikan nyuruh, udah siap aja. Betul enggak? Siap aja, siap aja. Nah, ini Jibril pembantunya Allah. Jibril, iya Rob, turun kau ke dunia. Mau kemana? Temui kekasihku baginda Nabi ya Rob. Iya. Turun Jibril. Jibril turun. Jangan semes mulu apa? Jibril turun semes mulu. SMS apa BBM ya? Jibril turun. Ngapa? Mas, ya. Ada temen yang saya ganteng. Turun. Apa kata malaikat Jibril langsung seketika berhadapan dengan Nabi kita? Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatulaika. Alhamdulillah, Jibril langsung seketika nyampe di hadapan baginda Nabi. Nabi kita menjawab kalimat salamnya, waalaikumsalam ya malaikatu Jibril. Ada apa gerangan engkau mendatangiku saat ini? Nah, Nabi bertanya-tanya, soalnya yang datang Jibril. Coba kalau di sini yang datang Jibril. Bagusnya Mas yang datang bukan Jibril. Ya, alhamdulillah kita belum kedatangan sama Jibril. Ada sih kemarin yang ngakunya gila tuh, dia edan. Ah ya. Ngaku Jibril, ya Allah di penjara. Jibril di penjara, ditangkap sama polisi. Begitu ditangkap diwawancarain, kenapa jadi malaikat Jibril, kata wawancara. Di depannya ada botol Pocari Sweat. Jibril kekurangan ion. Ya. Bukan begitu Jibril mah. Kalau Jibril itu membentangkan sayap sejauh mata memandang, itu sayap Jibril. Kepala dan mahkotanya lebih besar daripada kubah masjid ini. Jibril. Dia edan ngaku Jibril. Nah, sekarang ngaku lagi beda. Katanya Nabi Khidir apa? Anak ketitisan sama. Ya Allah ngaku Tuhan. Saya bingung kalau Tuhannya dia edan. Tapi ada aja pengikutnya ya. Ya. Tuhan, nenteng-nenteng ember. Ini dari mana ha? Dari berak ya? Ini udah kacau. Jakarta di Monas katanya namanya. Ada UFO turun. Udah miris zaman sekarang. Makanya Jibril turun berjumpa dengan Nabi Muhammad. Nabi kita bertanya, wahai Jibril, ada apa gerangan engkau mendatangiku saat ini? Wahai baginda Nabiku Muhammad, aku diperintahkan sama Allah untuk menemuimu saat ini untuk membalas daripada kesedihan yang kau sedang derita. Tuh, baginda Nabi sedih pada saat itu. Karena apa? Berturut-turut ditinggal wafat oleh siapa? Sahabatnya sekaligus pamannya yang bernama Abu Thalib, ya. Abu Thalib, bukan Abu Gosok ya. Abu Thalib. 3 bulan ditinggal wafat Abu Thalib. Tinggal lagi namanya istrinya yang cantik jelita, yang udah tua usianya 67 tahun. Siapa? Siti Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Siti Khadijah. Siti Khadijah. Bukan Siti Jubedah. Biasanya Siti Jubedah mengutangin seragam terus dia mah. Bo, ya, Siti
Khadijah wafat membalas kesedihan Rasul hingga ia tertolak dakwahnya di kota Hijaz, hingga Nabi kita dijawab kesedihannya oleh Allah, turun malaikat Jibril, wahai baginda Nabi, sekarang engkau silahkan rebahan dan tiduran di atas pelipis. Nabi kita disuruh rebahan dan tiduran. Kalau bahasa Hongkong rebahan apa? Pentai. 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 Wahai baginda Nabi, pentai. Nabi kita pentai. Hah? Ya, itu kan pentai. 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 Ya, itu dah. Ya. Apa baginda Nabi disuruh apa? Pentai. Juntai. Pentai. Ya. Pentai. Betul. Wahai baginda Nabi, pentai. Nabi kita langsung pentai. Jangan ketawa. Pentai itu kan rebah. Laya. Betul. Kalau bahasa Jawa apa? Laya. Leye. Apa? Laya. Arema Sunda, Mbak. Kalau Jawa apa? Ya, kalau Jawa Laya. leyehan. Kalau Sunda ngegoler. Kalau Jawa Laya. leyehan. Kalau Hongkong pentai. Saat itu baginda Nabi kita akhlaknya luar biasa. Karena baginda Nabi punya 3 akhlak: hasanah, karimah, azimah, agung, mulia, baik. Saat itu diperintahkan sama malaikat Jibril langsung pentai. Gak bertanya-tanya saya mau diapain oleh malaikat Jibril, enggak. Langsung saja Nabi kita tiduran dan rebahan. Ini juga pelajaran buat ukhti fillah yang aku cinta sama baginda Nabi. Begitu pulang nanti ke rumahnya masing-masing, suaminya memerintah santai semuanya. Lehan. Jangan suka nanya sama suami, saya mau diapain mas? Artinya ibu menuruti perintah suami. Nah, suami kan bahasanya indah sama ibu, sama mbak. Gimana bahasanya? Bebek ya. Bebek, lehat, pentai. Apa kata suaminya? Ayo bebek, kan udah lama bebek baru pulang sekarang. Ngisi pulsa yuk. Enak begitu diajakin ngisi pulsa. Aduh, habis namanya landing. Ini baterainya lobet. Emang mau pulsa? Bawa, namanya mau pulsa, cuma baterainya lagi lobet aja, nggak bisa masuk. Udah malamnya dikit ngajakin lagi, santai. Isi pulsa yuk. Aduh, papa Kang Mas mohon maaf, sinyalnya kagak ada. Tadi pagi baterainya lobet, sekarang sinyalnya tidak ada. Artinya istri udah menolak ajakan suami. Hukumnya dosa besar. Nauzubillah. Pasti suami bertanya-tanya ada apa. Tuh yang kemarin kasusnya ya, lihat di pemberita online, Nadi Pecepu. Ya itu dia. Ada seorang istri pulang dari Thailand, kemudian ya itu dia ya. Ya, saya dikeroyok sendirian saya. Pulang dari Taiwan, kemudian setelah pulang diajak berhubungan ngisi pulsa sama suaminya, tapi dia jawabnya bukan baterainya lobet, bukan gak ada sinyalnya, tetapi enggak mau. Akhirnya apa? Suaminya hilang. Ya, bojonya digorok. Nauzubillah. Makanya bu, suami kalau udah begini jangan suka main emosional. Nggak usah ajakin, seminggu lamanya itu mbak pasti nanyain sendiri, aduh kenapa suamiku Kang Mas nggak ngajakin ngisi pulsa. Kembali nggak ngajakin mas ngisi pulsa yuk mas. Mas tinggal jawab, maaf papa udah ganti kartu. Kan enak ganti kartu aja mah. Makanya kalau namanya suami memerintah, santai. Jangan suka nanya-nanya, santai.
Sampai mana ini ceramah? Ternyata Nabi kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan terlebih dahulu untuk dapat perintah berjumpa dengan Allah Zat yang Maha Suci. Bagaimana ini Nabi kita ceritanya? Ternyata kalimatnya min hujatina ri ila asfali batun. Lumayan yang jawab Allah sebelah sini aja. Belakang mendak jawab. Saya doain mudah-mudahan kalau jawab Allah kompak keluar dari sini ditambahin gajinya. Aminnya mah kompak bener. Giliran gaji mah mata duitan bener. Allah jawab yang kompak ya. Kan biar kata begini suara saya enak apa boten? Enak. Kalau enak jawabnya yang kejar. Ini saya juara MTQ waktu di Indonesia tahun 2006 itu tingkat RT. Dengerin dulu apa dengerin? Kan juara MTQ tingkat RT. Waktu itu pesertanya ada 15 sakit. Antara saya berdua, satu lagi saya jorogin aja. Akhirnya saya satu-satunya peserta dan diputuskan menang mutlak juara 1 tingkat RT ya. Jawab nih, Tori juara 1 tingkat RT. Jangan tepuk tangan. Jangan tepuk tangan, memang saya belum darah. Min hajatina ila asfali batuni. Setelah dada Nabi kita biasa aja keles. Ini saya dibelah dada Nabi kita dari bawah leher sampai bawah pusar. Diambil hati baginda Nabi kita, ditaruh dalam sebuah wadah yang berisikan air zam-zam, dicuci itu baginda Nabi hatinya. Hati baginda Nabi dicuci sama siapa? Jibril. Dicuci hati baginda Nabi sama siapa? Jibril. Jibril nyuci hati baginda Nabi. Diambil hati baginda Nabi, dicuci sama Jibril. Ini hati baginda Nabi kenapa dicuci? Beliau sudah maksum terhindar dari segala maksiat. Beliau terhindar dari segala sifat tercela. Beliau terhindar dari segala sifat durhaka. Kenapa hati baginda Nabi yang maksum dan mulia tetapi hatinya masih dicuci? Karena jawabannya akan diperjalankan karena perjalanan yang suci, memperoleh amanah yang suci, dan juga bertemu dengan Zat yang Maha Suci. Ini pelajaran buat kita semua. Bentar lagi kita kedatangan bulan yang suci dan kita akan berada di dalam bulan yang suci. Dan untuk melaksanakan ibadah yang suci, maka yang harusnya dicuci hatinya bukan hanya Nabi baginda Nabi, adalah kita semua. Saya minum dulu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Manis. Ada manis-manisnya gitu. Kayak cewek Hongkong nih. Emang panas ya sekarang ya. Allahu Akbar. Mudah-mudahan ini panasnya baru di dunia, belum di api neraka. Amin. Beneran ini pelajaran, saking panasnya bukan hanya cuacanya, pemandangannya pun ikut panas. Tadi saya naik itu namanya MTR. MTR kan? Iya, saya lihat kanan kiri serba salah. Saya nunduk aja. Soalnya yang saya lihat hotbed, you can see my ketek. Panas bawaannya. Sampai di mana tadi? Hati Muhammad dicuci. Sampai baginda Nabi dicuci hatinya. Lalu bagaimana dengan kita?
hati kita dicuci, bagaimana caranya? Nah, ini servisan buat kita jamaah di Hong Kong. Kalau di Indonesia gampang nyuci hati. Bagaimana caranya? Tempat ibadah banyak, tempat suci banyak, tetapi kalau di Hong Kong rada susah. Nah, minimal seminggu sekali, kalau enggak seminggu sekali, ya sebulan sekali. Sebulan enggak sekali, ya setahun sekali. Setahun kagak sekali, modal. Buat apa hidup kalau hatinya kotor? Betul. Cuci hati kita dari apa? Dari segala penyakit dosa, dari segala penyakit hati. Apa itu penyakit hati? Banyak. Syirik, menduakan Allah, itu penyakit hati. Iri, nggak senang melihat orang lain senang, susah melihat orang lain susah, itu penyakit hati. Di sini ada apa enggak? Banyak. Lihat teman pakai baju baru, dia panasan, dia beli baju baru. Ngelihat teman punya jam baru, dia beli jam baru. Ngelihat teman punya handphone baru, dia beli handphone baru. Mending belinya cash, ngutang. Dibela-belain, akhirnya hartanya nggak nyampe dengan kebutuhan ekonominya. Akhirnya apa? Ngelihat temannya sukses, dia yang kesel. Ngelihat teman senang, dia yang susah. Ngelihat teman susah, dia yang senang. Ngelihat teman ngaji kerudungnya baru, asmanya kumat. Lihat tetangga pakai handphone baru, ya Allah, pakai koyong 4. Yang seperti ini akhlak bukan akhlak baginda Nabi. Cuci hati kita dari segala penyakit iri. Biarin aja, kalau namanya rezeki mah beda-beda. Betul? Rezeki saya sama rezeki Anda beda. Rezeki Bunda Nuris, Bunda Afa, Bunda Dia beda. Begitupun rezeki mbak antara mbak dan mbak lainnya, antara pekerja beda-beda. Yang terpenting sifat syukur. Ya. Kalau yang kata punya naik motor, enak mau naik mobil. Kan begitu. Adem, ada AC-nya. Kalau kata punya naik mobil, ini mah boleh ngutang, ini mah cash namanya punya motor. Tuh, akhirnya yang kata punya motor begitu. Yang naik motor juga ngeluh. Yang di bawahan motor ngeluh, naik beca. Masih mending beca. Wah, yang ngunyah-ngunyahnya. Kata tukang beca, masih mending naik beca. Kata yang dibawa beca apa? Yang jalan kaki, masih mending, masih sehat, bisa jalan kaki, belum sakit-sakitan. Apa? Banyak bener sakitnya sekarang, berat bener. Stroke, kan truk gede banget. Stroke itu baru stroke, belum segerobak. Ini penyakit yang seperti ini banyak. Makanya kita bersyukur. Biarin aja, nggak usah ngeluh. Betul? Ngeluhnya sama Allah, Allah jawab dengan keberkahan. Tapi kalau ngeluhnya sama manusia, dijawab dengan kekesalan. Lihat ngeluh sama Allah, ya Allah, ya Allah. Lihat tetangga udah kerudungnya baru lagi, ya Allah. Lihat tetangga gajinya naik lagi, ya Allah. Kalau saya lihat namanya majikannya baik bener, ya Allah, ya Allah. Ini saya gimana, ya Allah. Malahan di rumah belum kebeli apa-apa, ya Allah. Teman saya mah cerita udah kebeli tanah, ya Allah, ya Allah. Rumahnya dibagusin mau Ramadan, udah kebeli batako, ya Allah. Kebeli semen, ya Allah. Kebeli namanya pasir, ya Allah, ya Allah. Itu namanya malaikat turun. Woi, emang Tuhan tuh material. Na'udzubillah. Sama Allah bagaimana caranya? Duduk dalam majlis zikir, insya Allah segala keluh kesah kita diijabah. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Hati iri. Yang ketiga, hasud. Al-adawatu idza khalaqahul hasadu. Penyakit nggak ada obatnya, hasud. Allah. Na'udzubillah. Tidak salah, kencang jamaah ya. Ulang sekali, awas salah ya. Na'udzubillah. Al-adawatu idza khalaqahul hasadu. Penyakit ini nggak bakalan ada obatnya.
Akhirnya karena dia hasud, karena dia iri, tapi dicampur dengan sifat benci, gedug, kesel banget sama tetangga. Gue kesel banget sama dia. Dia kalau lagi pakai kerudungan, ikutin gua mulu, kesel banget. Lu tahu kagak boleh ngutang tuh, utangnya banyak bener dia mah. Akhirnya yang seperti ini temannya dihasut, diracuni pola pikir. Akhirnya teman pun ikut menghasut yang lainnya. Udah biarin aja ya Bu ya. Jangan suka namanya hasut sama tetangga. Cuci hati kita. Bagaimana caranya? Mudah. Kalau baginda Nabi sama malaikat Jibril dengan air Zam-Zam, karena beliau sosok maksum. Kalau kita mau banyak dosa, gimana cara nyucinya? Ala bidzikrillahi tumma'innul qulub. Hati kita yang gelisah jadi tenang, hati kita yang kasar jadi lembut, hati kita yang penuh dilema jadi senantiasa hilang masalah. Gimana caranya? Zikir kepada Allah Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah Makanya kalau lagi zikir tenangin hati kita sambil nunduk, bayangin masalah kita. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allah bakal menjawab doa kita insya Allah. Berzikir hati jadi tenang, jangan nyetel dangdut dulu, akademi, ngefans banget. Boleh-boleh saja, cuma itu makan hiburan, tetapi intinya zikir. Hati kita yang kosong kalau ditanamkan sifat zikir bakalan terisi dengan baterai yang penuh. Jadi energi kita kuat. Kita menghadapi segala ujian dan masalah kalau ditanamkan dengan sifat zikir, apapun masalahnya kita punya benteng yang kuat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Kalau lagi punya masalah, lari ke majlis zikir. Jangan suka lari ke bar. Jangan suka shopping ke mall. Ya, itu dia. Tapi kita lari ke majlis zikir supaya hati kita dicas, pikiran kita tenang, hati kita senang. Tuh begitu, bukan lagi goyang duma. Ayo goyang duma. Biar hati senang, pikiran pun tenang, kalau jadi hilang. Lagi mana mau senang hati tenang kalau kita goyang? Lu punya duit kagak? Ya pusing. Tapi hati kita zikir, hati kita tenang lantaran berzikir hanya pada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Gitu enak. Yuk ulang sekali lagi. Hati jadi tenang, zikir pada Allah. Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah. Enak begitu. Ya, jangan goyang dumang ya. Sampai mana tadi? Boleh goyang, boleh silahkan.
boleh silakan. Pernah waktu itu saya ngisi di daerah Kontresil ya. Iya. Saya bangga dengan BMI Hong Kong. Kenapa? Karena begitu ngisi liburan dengan zikir dan taklim. Tetapi itu mereka orang mana tahu? Itu saya lihat goyang. Ya nggak sengaja saya beneran. Padahal bunda waktu itu bilang jangan lihat ya saya lihat aja. Ya, penasaran orang saya ada di depan saya ternyata pada goyang hingga melucuti pakaiannya. Nauzubillah. Goyang patah-patah, goyang itik, goyang ngecor, ngebor, ngesot sekalian. Kan apa-apa kalau yang seperti itu akhirnya temennya bukan zikir tapi minuman, sengsara hidup, tenang sesaat, ujungnya ke sana pusing. Justru yang ada dimanfaatin sama orang lain. Nauzubillah. Untunglah kita pada saat ini yang duduk dalam majlis zikir, yaitu dengan kalimat bangga Subhanallah. Pokoknya kalau melihat teman naik jabatan, subhanallah. Lihat teman dekat sama atasan, walhamdulillah. Lihat teman ngutang seragam, walhamdulillah. Gajinya naik lagi, wallah. Pembeli tanah di kampung, subhanallah. Dikit hatinya. Alhamdulillah. Kita berzikir, alhamdulillah Allah tanamkan sifat syukur. Lisan